Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Amalia Putri Mamonto dengan NIM 2312109 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 6A. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Bapak Taufik SPD MPDI. Video ini berisikan tentang review buku novel Namaku Alam. Nah, novel Namaku Alam dari karya Leila S. Chudori. Teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada inti video ini. Menurut teman-teman, apa jadinya jika sebuah nama bukan hanya sekedar identitas, tetapi juga menjadi simbol dari perjalanan hidup, pencarian jati diri, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya? Pertanyaan itulah yang akan kita ulas bersama saya dengan review buku kali ini. Adapun identitas buku yang akan saya review pada kesempatan kali ini, yang pertama dengan judul Namaku Alam, penulis Leila S. Chudori, genre fiksi remaja, bahasa Indonesia, penerbit KPG atau Keperpustakaan Populer Gramedia, dengan sebanyak 438 halaman. Mari kita mengenal sedikit dengan sosok penulisnya. Leila S. Chudori merupakan salah satu penulis Indonesia yang terkenal dengan karya-karyanya yang kaya akan nilai kemanusiaan, sosial, dan budaya. Beliau juga terkenal sebagai jurnalis, kemampuan bercerita yang sangat kuat sehingga membuat para pembaca bisa merasa dekat dengan tokoh-tokoh yang diciptakannya. Dalam novel Namaku Alam mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang bernama Alam. Nama yang diberikan kepadanya ternyata memiliki makna yang dalam dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Alam tumbuh menjadi sosok dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Dalam perjalanan hidupnya yang menghadapi berbagai tantangan, pengalaman, dan konflik yang membuatnya harus memahami siapa dirinya. Ia tidak hanya berusaha mengenali dirinya sendiri, tetapi juga berusaha mengenali dunia sekitarnya. Nah, sosok Alam, selain dia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, ia juga memiliki kemampuan yang luar biasa, yaitu kemampuan mengingat yang sangat kuat. Nah, kemampuan mengingat yang sangat kuat ini sering disebut dengan photographic memory. Dengan kemampuan mengingat Alam ini, membantunya untuk menyusun kembali potongan-potongan masa lalu keluarganya dan mencari tahu kebenaran tentang ayahnya. Nah, gimana teman-teman? Apa teman-teman mau punya kemampuan photographic memory seperti Alam? Kita lanjut ya teman-teman. Jadi Ayah Alam itu adalah seorang seniman dan wartawan, yang mana Ayah Alam menjadi korban situasi politik pasca tahun 1965. Ayah Alam dianggap sebagai gerombolan pengkhianat karena dianggap berkawan atau berasosiasi dengan PKI. Bayangkan saja teman-teman, nah sebelum Ayah Alam ini tuh ditangkap atau ditemukan, Ayah Alam ini tuh sempat kabur, yang tidak tahu kabur kemana, tidak diketahui oleh ibunya, kakaknya, bahkan saudara-saudaranya. Jadi perjalanan atau pengalaman terpahit bisa dikatakan Alam ini pada saat ayahnya ini pergi entah kemana, yang mana petugas yang bertugas untuk mencari Ayah Alam ini itu selalu datang ke rumah Alam. Bayangkan saja, petugas itu selalu datang ke rumah Alam dan menggedor-gedor rumah Alam, memukuli ibunya untuk mencari tahu di mana keberadaan Ayah Alam ini. Nah, dengan kemampuan fotokromiknya itu, Alam bahkan masih mengingat kejadian-kejadian yang ia masih sangat kecil. Begitu teman-teman. Bahkan pada usianya yang ke-33 tahun, Segara Alam menjenguk kembali masa kecil hingga dewasanya. Segara Alam ingat betul, semua peristiwa tertanam dengan kuat dalam ingatan karena memiliki photographic memory. Alam ingat pada saat pertama kali ia ditodong senapan oleh lelaki dewasa pada usianya yang baru berusia 3 tahun. Alam ingat pada saat pertama kali ia dicerca sebagai anak pengkhianat oleh sepupunya. Alam ingat pada saat pertama kali ia berkelahi dengan penguasa sekolah. Dan Alam ingat pada saat
pertama kali ia jatuh cinta. Ternyata mempunyai fotokomik nggak seindah yang dibayangkan ya. Adapun alur dari novel ini yaitu menggunakan alur yang relatif maju sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Nah, adapun kelebihan dari novel ini yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami, memiliki syarat nilai kehidupan, mengajak pembaca berpikir, emosional dan inspiratif. Adapun kekurangan dari novel ini yaitu beberapa cerita berjalan cukup lambat, makna-makna dalam cerita menggunakan simbolis sehingga membutuhkan waktu untuk memahami kalimat tersebut. Yang terakhir, pesan moral dari novel Namaku Alam yaitu pentingnya mengenal jati diri, menghargai keluarga, tidak menyerah saat menghadapi masalah, dan belajar dari masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja review buku dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di review buku berikutnya. Bye.